Dirahasiakan dosen lu. Gue udah kagak ngerti. Itu semua lo tahan itu karena anak? Ya, maaf kan, baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan. Karena bagaimanapun harusnya terkait. Halo sobat, balik lagi dengan saya yaitu Bang Dendi. Bang Dendi akan menemani kalian semua. Jadi tentunya buat teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Bang Dendi dan di video-videonya Bang Dendi terbaru. Dan kali ini Bang Dendi akan mereaction lagi, yaitu yang berjudul Sarwenda ditahan polisi saat berada di rumah barunya. Ruben Onsu puas melihat ini semua. Wow, mengejutkan sekali untuk seputarannya. Para penggemarnya Ruben Onsu dan Sarwenda ini, Sarkom ini gimana coba melihat soundtrack. Nah itu untuk sumbernya yaitu di Board Bay Camp. Jadi buat teman-teman semua penasaran seputaran videonya seperti apa dan gimana, mari kita tonton, mari kita simak baik-baik ya guys ya. Seputaran videonya seperti apa, mari kita gaskan, lanjutkan lagi ke video tersebut. Check it out. Dan buat teman-teman semua jangan lupa sambil ngopi biar kalian nontonnya lebih seru lagi. Rumah kita dirahasiakan dosen lu. Gue udah kagak ngerti deh. Itu semua lo tahan itu karena anak? Ya karena anak dong, biar tidak menyebar fitnahnya terlalu jauh, iya kan? Dan gue tidak mau selalu gue bilang gue korban. Ya. Atau gue yang tersakiti, enggak. Ya. Tapi apa yang gue lakukan sekarang ini bentuk gue respect, ya, sesuai dengan kesepakatan. Dinamika kehidupan mantan pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwenda Tan tampaknya belum menemui titik damai. Setelah resmi dinyatakan bercerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 September 2024 lalu, hubungan keduanya justru kian memanas memasuki pertengahan tahun 2026. Babak baru konflik ini tidak lagi sekedar adu argumen di media sosial atau mediasi yang tertunda, melainkan telah memasuki ranah hukum yang jauh lebih serius. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh unggahan di media sosial Sarwenda yang memamerkan momen kepindahannya ke sebuah hunian baru bersama anak-anaknya. Namun, kegembiraan tersebut mendadak sirna setelah beredar kabar bahwa Sarwenda dijemput oleh pihak kepolisian di rumah barunya. Penjemputan ini diduga berbuntut dari laporan terkait tudingan bahwa dirinya kembali mempersulit pertemuan antara anak-anak dan ayah kandung mereka, Ruben Onsu. Awal mula dari kehebohan ini terendus ketika Sarwenda membagikan beberapa momen melalui sosial media pribadinya. Dalam unggahan tersebut, mantan personel Cherry Bell itu memperlihatkan kesibukannya saat ingin mengantarkan anaknya masuk sekolah dibantu oleh beberapa asisten rumah tangga. Sarwenda melontarkan kata jika ia baru saja selesai pindahan ke hunian barunya. Ya, maaf kan, baru pindahan jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai, karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go yuk, kita berangkat. Kepindahan ini memicu tanda tanya besar di kalangan warganet. Pasalnya, belum genap 2 tahun Sarwenda menempati rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, yang pembangunannya memakan waktu hingga 3 tahun dan menghabiskan dana miliaran rupiah. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari isu finansial terkait cicilan rumah Cilandak yang dikabarkan tidak lagi dibayar sejak perceraian, hingga upaya Sarwenda untuk menjauhkan diri dari jangkauan komunikasi dengan Ruben Onsu. Karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu ya pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada 2 anak Ruben Onsu yang juga ikut sama dengan dia. Jadi artinya anak-anak kan tetap harus dikasih tahu sama ayah kandungnya di mana keberadaannya. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, sempat menyatakan kepada media bahwa pihak Ruben memang sudah mendengar selentingan kabar mengenai kepindahan tersebut. Suasana hangat di rumah baru tersebut mendadak berubah tegang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari saksi mata di sekitar kediaman baru Sarwenda, beberapa mobil yang diketahui milik unit pelayanan perempuan dan... Nah, jadi sobat seperti itu ya. Dari unggahan video yang barusan saya lihat dan saya tonton gini, gimana perseteruan ini semakin melanjut gitu. Coba bantu di sini ramaikan buat teman-teman semua. Coba di mana yang pendukungnya Sarwenda dan di mana pendukungnya Ruben Onsu gitu kan. Terlihat simplifikasi yang sekarang gitu, yang dimana perkataan Sarwenda telah pindah ke rumahnya itu udah 1 bulan gitu kan. Di situ dia memaparkan di dalam video tersebut gitu, unggahannya tersebut dia baru pindah beres-beres katanya. Dan seputaran di rumah yang barunya itu pindah ke Cilandak itu guys, jadi rumah yang kisarannya itu dibangun setelah 3 tahun yang lalu dan mengeluarkan banyak uang, ya itu miliaran rupiah, tentunya agak sedikit ya kan. Dan di situ terlihat dijemput oleh gitu kan kebanyakan polisi gitu kan. Jadi gimana sekarang coba gitu untuk Sarwenda ini sebenarnya mau kemana lagi gitu, arah-arahnya gitu kan. Gak bosan apa gitu kan. Coba menurut teman-teman semua, ini konfliknya makin kesini makin ricu dan makin gak benar banget ya guys. Nah mungkin mari kita simak lagi ke video tersebut seperti apa dan seperti bagaimana. Oke, check it out. Anak atau PPA bersama penyidik kepolisian mendatangi rumah tersebut pada sore hari. Bukan tanpa alasan, kehadiran pihak berwajib ini merupakan tindak lanjut dari laporan intensif yang dilayangkan oleh pihak Ruben Onsu terkait dugaan pelanggaran pengasuhan dan diskriminasi akses terhadap anak, perlindungan anak. Nah sekarang kan tinggal telepon, kan tinggal cari, nggak begitu. Karena semua ada etikanya. Karena anak-anak ini masih ada ayahnya, ya harusnya dikomunikasikan bahwa karena sesuatu dan lain hal, apapun alasannya, kami pindah bersama-sama dengan anak. Jadi kalau misalnya ayah mau cari anak-anak sekarang ada di sini, ini yang baik. Ya, bukan artinya itu kita merasa itu anak kita sendiri tanpa ada ayahnya dan kemudian akhirnya kita pindah-pindah saja, muncul di media sosial dan kita anggap itu sudah merupakan informasi kepada ayahnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi. Pihak Ruben Onsu merasa tindakan memindahkan anak-anak secara sepihak ke lokasi baru tanpa kejelasan akses komunikasi merupakan bentuk nyata dari upaya mempersulit dan memutus hubungan emosional antara anak dan ayah. Pihak kuasa hukum Sarwenda segera memberikan klarifikasi mengenai sifat dari kehadiran polisi tersebut. Konflik yang berujung pada tindakan kepolisian ini tidak terjadi dalam semalam. Persidangan perebutan hak asuh anak sebenarnya telah resmi bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pertengahan Juli 2026. Sebenarnya, kedua belah pihak sempat merencanakan sebuah pertemuan tatap muka secara kekeluargaan pada tanggal 11 Juli 2026 untuk menyelesaikan polemik pembagian waktu anak secara damai. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh pihak Sarwenda dengan harapan dapat meredam ketegangan sebelum melangkah lebih jauh ke meja hijau. Namun, situasi berbalik 180 derajat setelah Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya memilih untuk tetap mendaftarkan gugatan hak asuh anak secara resmi ke pengadilan pada akhir Juni 2026. Mengetahui bahwa Ruben memilih jalur hukum formal, pihak Sarwenda akhirnya membatalkan sepihak rencana pertemuan damai 11 Juli tersebut. Mereka menilai tidak ada gunanya lagi melakukan negosiasi informal jika di saat yang sama gugatan hukum tetap berjalan. Selain jalur pengadilan dan kepolisian, polemik ini juga telah menyeret Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ruben Onsu sebelumnya mengadukan kekhawatirannya ke KPAI mengenai eksploitasi anak secara tidak langsung, di mana anak-anak mereka sering dilibatkan dalam kegiatan siaran langsung atau live streaming, jualan hingga larut malam demi kepentingan bisnis. Sementara itu, kubu Sarwenda mengklaim bahwa mereka justru yang lebih dulu berkonsultasi dengan KPAI untuk melindungi kondisi psikologis anak-anak dari tekanan eksternal.
Hingga saat ini Sarwenda masih menjalani pemeriksaan intensif di unit terkait guna memberikan keterangan lebih lanjut mengenai alasan kepindahan mendadak serta tuduhan penutupan akses komunikasi terhadap Ruben Onsu. Pihak pengadilan sendiri menjadwalkan agenda mediasi lanjutan yang mewajibkan keduanya hadir demi mencari jalan tengah terbaik bagi masa depan buah hati mereka. Keputusan Sarwenda untuk angkat kaki dari rumah mewahnya di Cilandak. Oke guys, jadi seperti itu ya. Dalam video tersebut, menuju klarifikasinya dari Sarwenda seperti apa. Dan yaitu untuk seputaran pihak dari Ruben Onsu yang tidak terima gitu tentang mengabarkannya Sarwenda pindah rumah ke Cilandak tanpa ada kabar ke Ruben Onsu. Jadi sepihak kayak gitu tuh kayak gak boleh lagi gitu kan, seolah-olah Sarwenda tuh ingin menutupi kepindahannya biar Ruben Onsu gak datang mungkin gitu ya guys ya. Dalam pengacaranya barusan mengatakan dan mengungkapkan seperti itu gitu kan ya. Gimana sih, dimanapun ya tetap itu namanya juga seorang ayah dan ibu gitu kan, yang harusnya untuk mereka sih gitu kan harus bisa saling bermediasi untuk sekarang gitu kan. Dikarenakan kenapa? Jadi sekarang publik makin ricuh dan makin gaduh tentang seputarannya yang sekarang gitu kan. Ini arahnya mau kemana lagi dan mau dibawa kemana lagi gitu kan. Apakah ini hanya untuk sebatas konten semata atau gimana gitu kan? Nah, mungkin coba buat teman-teman bantu komen di sini dan bantu ramaikan di sini menurut untuk kubu Sarwenda dan untuk kubu Ruben Onsu seperti apa ya. Mungkin dari saya segitu dulu, see you next time di video-videonya terbaru Bang Dendi ya. Kali ini Bang Dendi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.